Ken Dedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel Singosari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasa, Trah yang berkuasa di Singosari dan Majapahit. Tradisi lokal menyebutkan ia sebagai perempuan yang maharupa, perwujudannya, kecantikannya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat semua ya, dan selalu diberikan kenikmatan yang tak terkira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, manusia terpilih yang selalu kita cintai, dan semoga kita selalu diberikan syafaat-syafaatnya. Sesuai usulan dari Bang Kresek, temponya agar diperlambat, maka di video ini saya mencoba untuk memperlambat ngomong saya, biar lebih paham dan tidak salah pengertian sejarahnya. Makasih Bang Kresek. Oke, kita mulai dengan mengenal Ken Dedes. Masuk. Kisah tragis Tunggul Ametung menculik Ken Dedes berujung tewas ditikam Ken Arok. Tunggul Ametung merupakan penguasa Tumapel. Saat itu Tumapel masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Tunggul Ametung yang memerintah di Tumapel merupakan rekomendasi bantuan dari Raja Kertajaya yang tengah berkuasa di kerajaan Kediri. Keduanya dikisahkan mempunyai kesamaan sebagai pemimpin, yakni sama-sama sering merampas dan memeras rakyatnya. Keduanya juga dikenal sama bersikap keras dan cenderung menistakan para kaum Brahmana atau pemimpin agama Hindu. Sebagaimana dikisahkan dalam buku Hitam Putih Ken Arok, dari kejayaan hingga keruntuhan karya Muhammad Samsudin, ternyata Tunggul Ametung yang merupakan penguasa Tumapel bukanlah dari golongan kelas atas. Diketahui Tunggul Ametung ini adalah anak dari seorang kasta sudra yang akhirnya diangkat Kertajaya sebagai akuwu di Tumapel. Berkat bantuan Kertajaya dari Kediri inilah Tunggul Ametung naik kasta. Tunggul Ametung dikisahkan dalam Pararaton adalah akuwu di Tumapel saat di bawah pemimpinan pemerintahan Kertajaya tahun 1185 sampai 1222. Saat itu jabatan akuwu atau camat kalau zaman sekarang ini mempunyai kekuasaan terhadap daerah yang dipimpinnya ya. Namun seperti saat ini ada semacam pendapatan pajak yang harus disetorkan ke pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Kala itu di Tumapel pun demikian. Sebagai seorang penguasa Tumapel, Tunggul Ametung harus mengirimkan upeti ke kerajaan pusat di Kediri. Tapi di tahap-tahap akhir dirinya menjadi akuwu Tumapel muncul persoalan serius, yakni perampokan uang yang membuatnya tidak bisa menyetorkan upeti ke kerajaan pusat. Banyak yang menyebut permasalahan krusial ini dihadapi oleh Tunggul Ametung karena mendapatkan karma usai menculik Ken Dedes, anak seorang Brahmana atau pendeta Hindu yang bernama Empu Purwa. Kala itu Empu Purwa menyumpahi Tunggul Ametung yang menculik anaknya. Empu Purwa tahu bahwa Ametung adalah sosok penguasa yang suka merampas harta kekayaan rakyat. Hal ini membuat Brahmana ini marah, apalagi ditambah dengan penculikan putri cantiknya oleh Tunggul Ametung. Kemudian Empu Purwa pun memberikan kutukan kepada Tunggul Ametung dan berujar bahwa ia kelak juga akan mati tertikam keris. Benar saja, beberapa tahun setelahnya Tunggul Ametung benar-benar mati ditikam keris oleh Ken Arok melalui Kebo Ijo. Kitab Pararaton mengisahkan bagaimana setelah Tunggul Ametung tewas di tangan Ken Arok, Ken Dedes akhirnya dipersunting oleh Ken Arok. Saat itu Ken Dedes tengah mengandung anak hasil pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Bayi inilah yang dinamakan Anusapati. Diceritakan oleh R. Pitono dalam buku Pararaton 1965, Ken Arok adalah putra dari pejabat daerah pada masa kekuasaan kerajaan Kediri.
Namun Ken Arok tumbuh sebagai orang yang kurang baik. Ia seringkali mencuri. Akhirnya Ken Arok bertemu dengan Brahmana yang dikisahkan berasal dari India. Namanya pendeta Lohgawe. Lohgawe mencari orang yang diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Kemudian Lohgawe meyakini Ken Aroklah orang yang selama ini dicarinya. Kemudian kepada Ken Arok, Lohgawe mengatakan suatu saat nanti dia akan menjadi penguasa. Lalu Lohgawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja pada penguasa di sana, yaitu Tunggul Ametung. Kemudian atas permohonan Lohgawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Tunggul Ametung memiliki seorang istri tadi ya, yang namanya Ken Dedes. Nah, Ken Dedes adalah putri dari empu yang tinggal di Gausah. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu menemani Tunggul Ametung bersama istrinya Ken Dedes. Hingga suatu ketika secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap. Dalam singkapannya terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Kejadian itu kemudian ia ceritakan kepada Lohgawe. Lalu Lohgawe mengatakan sinar yang dilihat Ken Arok itu adalah tanda Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, wanita pilihan dan calon ibu yang akan melahirkan raja-raja di Jawa. Mendengar hal itu, Ken Arok berpikir dirinya akan jatuh cinta kepada Ken Dedes. Namun ia berpikir akan sulit mendapatkan cintanya. Maka jalan satu-satunya adalah dengan tanya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Lohgawe tidak setuju dengan gagasan dalam pikiran Ken Arok. Namun karena sudah membulatkan tekad demi wanita pujaan dan tahta kekuasaan, maka ia terus melanjutkan apa yang ingin dijalankan. Akhirnya Ken Arok memesan sebuah keris yang ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung, yang ceritanya nanti ada di sini. Ia pesan kepada Empu Gandring. Kemudian Empu Gandring menjanjikan akan membuatkan keris yang sakti itu dalam waktu 1 tahun. Namun belum 1 tahun, Ken Arok sudah memaksa untuk mengambil keris itu dan membunuh Empu Gandring. Di tengah sekaratnya Empu Gandring, ia mengutuk keras bahwa keris tersebut akan membunuh 7 penguasa Singosari. Setelah mendapatkan keris sakti tersebut, Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya. Ken Arok akhirnya membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat Tunggul Ametung sedang tidur terlelap. Seperti diceritakan di video yang kemarin, Ken Arok tidak menjadi tersangka atas tewasnya Tunggul Ametung. Sebaliknya, orang yang disangka membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Gak usah saya ceritakan ya, yang sudah ini kan sudah di video yang kemarin itu. Langsung aja. Kemudian Ken Arok mengawini Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Kemudian pernikahan Ken Dedes dan Tunggul Ametung sebenarnya tidak didasari cinta. Jadi kan seperti dikisahkan tadi, Tunggul Ametung itu menculik Ken Dedes. Jadi inilah kisah cinta segitiga. Kayak zaman opo ya? Kisah cinta segitiga antara Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung. Kemudian lebih lanjut, para raton menceritakan keberhasilan Ken Arok menggulingkan Kertajaya, Raja Kediri tahun 1222 dan menjadi raja di Tumapel dengan kerajaan barunya. Dari perkawinan dengan Ken Arok lahirnya beberapa anak, yaitu Maisa Wong Ateleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari perkawinan pertama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes seperti tadi saya sudah jelaskan, melahirkan anak yang bernama Anusapati. Dalam kitab Para Raton yang merupakan putra dari Ken Arok dan Ken Dedes, menurut Negara Kertagama, tokoh ini bernama asli Batara Prameswara yang merupakan ayah dari Narasinghamurti, leluhur Raja-Raja Majapahit. Tokoh Mahisa Wong Ateleng hanya terdapat di Para Raton. Sementara itu dalam prasasti Mula Malurung ditemukan nama Batere Parame Swara Raja Kadiri yang diduga identik dengannya. Prasasti ini dikeluarkan oleh cucunya dari pihak ibu yang bernama Kertanegara. Saat itu masih menjadi Yuwa Raja tahun 1255.
Dan menurut prasasti tersebut, Bathara Prameswara semasa hidupnya menjadi adik guru yang dihormati di tanah Jawa. Ia memiliki putri bernama Waninghyun yang menikah dengan Wisnuwardana Raja Tumapel. Saat itu dari perkawinan itu lahirlah Kertanegara. Kisah tentang Panji Saprang ini minim sekali informasinya. Nama dari Panji Saprang memang tidak banyak diketahui kabarnya setelah diceritakan dalam Pararaton bahwa Panji Saprang anak Ken Arok dan Ken Dedes. Penyebab tidak adanya keterangan Panji Saprang ini mungkin karena Panji Saprang ini tidak terlalu banyak kisahnya dalam pemerintahan Singosari ya. Yang terlibat kan hanya Anusapati sama Tohjaya aja. Jadi nama-nama itu yang sering disebutkan. Disebutkan dalam prasasti Mula Malurung, tokoh Guning Baya naik tahta Kediri menggantikan kakaknya yang bernama Bathara Prameswara. Sepeninggal Guning Baya yang terjadi Raja Kediri adalah kakaknya yang bernama Tohjaya. Ketiga raja itu disebut sebagai paman Raja Wisnuwardana. Berdasarkan data tersebut, tokoh Guning Baya dapat disamakan dengan Aning Baya yang dijumpai dalam naskah Pararaton. Kletek-kletek airnya. Terus naskah Pararaton. Dalam naskah itu disebutkan kalau Agni Baya adalah adik Mahisa Ngateleng. Keduanya merupakan paman dari Wisnuwardana atau Ranggawuni. Dewi Rimbu. Sama halnya dengan kakaknya Panji Saprang, nama Dewi Rimbu juga tidak banyak ditemukan informasinya. Ini saya sampai bolak-balik cari di kakek Google, belum juga nemu. Barangkali ada sahabat yang bisa kasih info ke saya, nanti silakan tulis di kolom komentar. Mulai pedot-pedot videoku, baterainya tintek. Keistimewaan Ken Dedes. Keistimewaan merupakan syarat mutlak yang didambakan masyarakat Jawa dalam diri seorang pemimpin atau leluhurnya. Masyarakat Jawa percaya kalau raja adalah pilihan Tuhan, dan Ken Dedes sendiri merupakan leluhur Raja-Raja Majapahit versi Pararaton. Maka ia pun dikisahkan sejak awal sudah memiliki tanda-tanda sebagai wanita Nareswari. Selain itu dikatakan pula kalau ia sebagai seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma amamadang, atau bisa dikatakan ilmu untuk lepas dari samsara. Dalam kisah kematian Ken Arok dapat ditarik kesimpulan kalau Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan bahwa antara Ken Dedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai, sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Ya, jangan sampai lupa, kalau perkawinan dengan antara Ken Dedes dan Tunggul Ametung itu karena keterpaksaan tadi ya. Karena Ken Dedes sudah diculik oleh Tunggul Ametung. Konon Ken Dedes terbilang sebagai wanita yang istimewa. Selain memiliki paras yang cantik, karakternya juga baik. Menurut riwayat, kecantikan Ken Dedes tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan paras cantiknya terkenal sampai ke wilayah Timur Kawi hingga Tumapel. Selain itu, Ken Dedes juga dikenal sangat tenang dan pendiam. Wanita anggun sangat menggambarkan dirinya. Sebagai wanita terpelajar, Ken Dedes juga mempelajari tentang karma amamadangi, yaitu perilaku atau perbuatan yang tercerahkan. Tindakan atau perilaku inilah yang membuat Ken Dedes
berkaitan dengan tanda istimewa yang ia miliki, yang masyarakat menyebut rahasia. Pun telas. Sudah ya. Seperti biasa, saya tetap membuka komen bagi yang lebih tahu dari saya, karena kita belajar bersama di Sejarah Itu Ada. Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Barangkali ada yang belum saya sebutkan atau mungkin saya salah dalam membaca referensi. Terima kasih sudah bersama kami sampai habis. Semoga bermanfaat dan tekan tombol like dan subscribe-nya jika Anda merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum. Disebutkan dalam prasasti Mula Malurung, tokoh Gunungjaya naik tahta pemerintahan Kediri, menggantikan kakaknya yang bernama Bathara Prameswari. Udan.